Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama satu hati, kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Boleh untuk multimedia ditampilkan. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah. Serahkan haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara. Siap dipenuhi oleh hadirat Tuhan sore hari ini, amin. Amin. Yang siap dipenuhi hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami datang sore hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah ini bukan hanya formalitas saja, tapi biarlah kasih-Mu benar-benar nyata di antara kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih. Belum pernah ada kasih seperti ini ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama saudara. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menggali
jemaat Tuhan saja. Lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan saudara. Kemurahan Tuhan lebih dari segalanya. Angkat tinggi tangan saudara. Hirala baba ya shikara bas. Sharala baba. Nama Yesus. Sharala baba. Engkau sungguh baik Tuhan. Dari lubuk hati saudara nyatakan sekali lagi. Bahwa lidah memuji-Mu. Benar ya Tuhan. Lebih dari hidup kami. Lebih dalam lagi nyatakan saudara. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara. Kemurahan-Mu, kemurahan. Amin, haleluya. Yang terbaik lagi bagi Dia. Ini hidup kami ya Tuhan. Di saat kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan. Bawa yang terbaik lagi sore hari ini saudara. Bahanmu yang terbaik lagi. Dengan iman percaya nyatakan saudara. One more. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang sudah dilawat pada sore hari ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kiri kanannya, katakan, mari menari buat Tuhan sore hari ini. Katakan lebih sungguh lagi, mari menari buat Tuhan sore hari ini saudara.
Haleluya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Serahkan haleluya. Yeay. Mari sama-sama kasih yang terbaik buat Allah kita. Sama-sama kita katakan Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya. Sama-sama katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Boleh tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Yeah. Mari dengan sungguh lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya. Sambil lambaikan tangan ini untuk saudara. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yeah. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yeah. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Oh, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Boleh musik memuji Tuhan sambil kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Boleh serahkan haleluya. Yesus kami ajaib, Tuhan kami dahsyat. Wow. Setiap kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, kami mau memuji-Mu. Oh Jesus. Mari sekali lagi sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku tak berubah
lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Kami datang membawa sukacita Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadap langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud sambil lambaikan tanganmu saudara. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Boleh serahkan haleluya. Yeah. Sama-sama katakan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadap. Boleh jemaat Tuhan saja katakan. Langit dan bumi, pujilah, sebab Dia ciptakan keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sambil lambaikan tanganmu, kasih yang terbaik. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Allah kita. Serahkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat, bahkan sukacita yang telah Tuhan berikan dalam setiap hati kami. Berkemanapun kami melangkah, Tuhan Yesus, biarlah hadirat dan sukacita terus kami bawa. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari Engkau berkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan siap beri yang terbaik bersama-sama katakan amin. Saya persilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami sampaikan informasi sepekan. Untuk ibadah raya 1 diadakan pukul 9 WIB di Gedung Rahmani 1, ibadah disertai dengan Rahmani Kids. Untuk ibadah raya 2 diadakan pukul 17 WIB di Gedung Rahmani 2, ibadah disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah SOG Son of God diadakan pada Selasa pukul 19 WIB di Gedung Rahmani 2. Ibadah KUL atau ibadah Community of Love hari Jumat di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ke nomor yang sudah tertera, atau jemaat Tuhan dapat menghubungi ke meja Aser.
Jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, baptisan selam, penyerahan anak, pemberkatan pernikahan, peneguhan pernikahan, jemaat Tuhan dapat menghubungi tim ASER atau ke nomor sekretariat gereja. Info TK SD SMP Rahmani. Telah dibuka pendaftaran penerimaan siswa didik baru atau pindahan tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Kabar gembira bagi kita semua, disediakan diskon sebesar 20% untuk uang pembangunan, dan bagi jemaat GBI Rahmani disediakan diskon sampai dengan 50%. TK SD SMP Rahmani dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna, perpustakaan, area bermain, lapangan, dan klinik. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat Tuhan dapat menghubungi ke nomor yang sudah tertera. Mari bergabung bersama kami, kita wujudkan putra dan putri yang unggul, serta menumbuh kembangkan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Rahmani di nomor 070 0134 920. Demikian informasi sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita siapkan hati untuk firman Tuhan sore hari ini, saudara. Yang siap diberkati lewat firman, katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Tak terukur kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa pujian kami sore hari ini di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Gantikan
jemaat Tuhan. Berikan suaramu yang terbaik, pujianmu yang terbaik lagi. Layaklah dengan iman percaya sekali lagi nyatakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ini pujian kami sore hari ini Tuhan. Hanya Kau yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap jiwa ragaku. dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa Tangan kami terangkat menyatakan kebesaran-Mu. Hanya Kau yang layak disembah. Mari saudara kita angkat tangan doakan kita. Angkat suaramu sembah Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang setia. Haleluya. Sama-sama katakan, layaklah. Inilah deklarasi iman kami ya Tuhan. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Katakan sekali lagi, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi inilah deklarasi iman kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, satu-satunya yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Sampai kami bisa ada sampai hari ini, karena itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk dengar firman-Mu, urapi setiap kami. Supaya Tuhan menjamah setiap kami, sehingga firman yang ditabur seperti jatuh pada tanah yang subur, sehingga benih itu bisa berakar, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Shalom. Sehat semua ya. Wah, ini kayaknya ada yang letoy-letoy.
Sehat semua? Puji Tuhan ya. By the way tadi pagi ya kan kita tahu mendung ya. Di Jakarta juga mendung tuh, ya kan? Dan ada begitu banyak jemaat yang tidak bisa hadir, ya kan? Dan saya lihat sepertinya banyak yang hadir di sore hari ini karena pagi nggak sempat hadir ya, betul ya saudara ya. Nah, by the way saudara, kita akan belajar tentang kesaksian di sosial media. Tetapi sebelum itu saya mau sampaikan dulu terlebih dahulu apa yang saya sampaikan tadi pagi saudara. Kenapa ini sangat penting? Karena tadi pagi kita belajar the power of identity saudara. Bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya. Karena kita adalah orang-orang yang percaya pada Kristus. Kita percaya hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya kita harus punya gambar diri yang jelas di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, kita diangkat sebagai anaknya. Kita harus mempunyai identitas yang jelas. Sehingga setiap tindakan yang kita ambil dalam kehidupan kita, kalau kita punya identitas yang jelas, identity yang jelas, kita bisa tidak salah mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Ya, jadi sebaiknya kita harus mengerti, saudara. Dalam Kejadian 1 ayat ke-26 sampai ke-27, ya, ini sebelum buka slide saya baca dulu firman ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia itu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata digambar, diciptakan menurut gambar dirinya itu, gambar dan rupa Allah, itu menggunakan kata imagode, saudara. Mari sama-sama kita katakan imagode gitu. Imagode. Imagode artinya kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita adalah makhluk yang spesial. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan tidak sembarangan, saudara. Meskipun terkadang kita nggak tahu kita bisa lahir ke dunia ini secara manusia, kita diciptakan mungkin kecelakaan, ya, atau kejadian yang tidak diinginkan gitu sama orang tuanya, tiba-tiba dia lahir. Tetapi percayalah, ketika saudara ada di tempat ini dan saudara percaya dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bukan lagi orang yang percaya dengan yang namanya sebuah kebetulan. Karena ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada amin saudara? Ya, sebagai orang percaya kita harus punya identitas yang jelas. Nah, itu tadi pagi yang saya sampaikan. Nah, ketika kita punya identitas yang jelas, dan kita masuk dalam generasi zaman now ini, betul ya, di zaman dimana yang sosial media adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, betul nggak saudara? Kita semua juga tidak mungkin terlepas dari sosial media, betul nggak saudara? Betul ya? Kita butuh sosial media, tetapi kita harus sadar ya bahwa sosial media itu seperti pedang bermata dua, saudara. Satu sisi dia bisa membawa kebaikan, satu sisi juga bisa memberi dampak yang negatif. Mari dibuka slide-nya, kita akan melihat bersaksi melalui sosial media. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, bisa ditampilkan? Nah, 2 Timotius 4 yang ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala apa saudara? Kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan suruh kita bahwa kita baik waktunya siap atau tidak, nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apa sih hubungannya ayat ini dengan sosial media, saudara? Kita tahu di sosial media kita bisa melakukan apa saja, betul ya? Nggak ada yang bisa menghalangi kita mengeluarkan komentar kita di sosial media, betul? Kita tahu belakangan ini ada YouTuber yang cukup terkenal, baru belakangan ini menggunakan kontennya KDRT, ngeprank tentang KDRT, habis itu dihujat sama netizen ya. Dan kita tahu dia ini adalah orang yang suka bikin apa ya, konten-konten yang di luar dari nalar gitu ya. Sehingga banyak orang-orang yang geram gitu saudara. Dan kita bisa lihat dampaknya buat dirinya sendiri sebenarnya. Tapi secara mungkin dalam dunia perartisan gitu ya, dalam dunia YouTuber gitu, jadinya viral gitu ya, tapi satu sisi dia akan membuat image dia menjadi jelek. Nah, firman Tuhan katakan tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Kita semua tidak bisa langsung nembak begitu aja ketika orang memposting sesuatu dia yang salah, betul nggak ya? Kalau
ada netizen gitu ya, kita sebutin netizen gitu ya, netizen yang berani ngomong gitu, yang dia nggak takut dia dengan konsekuensinya, ngomong aja gitu komentar. Makanya kalau saya ini tipe orang yang nggak suka komen sebenarnya. Kalau ngelihat postingan ya kan, yang pertama kita lihat pasti komentarnya. Ada yang sama seperti saya, saudara? Ya enggak? Kalau kita lihat sebuah postingan yang dilihat apa, saudara? Komentarnya, betul nggak ya? Komentarnya seru gitu ya. Netizen 612 ya kan, 62 plus 62 warga Indonesia. Nah, di situ kita bisa lihat komentar-komentarnya itu banyak negatif atau positif. Tetapi hari ini, saudara, kita mau diajar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, Tuhan bilang tegurlah dan nasihatilah. Hari ini saya ada di depan sini mau menegur dan menasihati kita semua. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati dalam memposting sesuatu dalam sosial media. Sosial media, by the way, saudara ada yang tahu nggak sosial media itu apa? Sosial media itu dulu diciptakan, saudara, tahun 97. Ada yang tahu siapa penciptanya? Saya juga nggak tahu. Tapi platform pertama itu yang di sosial media yang pertama kali dilahirkan di dunia itu di tahun 97 namanya 6degree. Ada yang tahu 6degree? Saya aja nggak tahu ya. Waktu itu saya masih berumur 7 tahun gitu ya. Apalagi opa-opa mungkin waktu itu belum mengenal internet gitu. Internet mulai booming tahun 2005 ke atas gitu ya. Nah, di situ ketika booming berjalan, seiring berjalannya waktu sosial media berkembang, akhirnya sekarang kita tahu ya platform yang paling terkenal, betul ya. Semua kalau nggak kenal Facebook yaitu namanya agak aneh gitu ya, nggak? Facebook, Instagram ya kan, apalagi tuh WeChat, WhatsApp ya kan. Kalau Facebook, Instagram, WhatsApp kan satu perusahaan, penciptanya Mark Zuckerberg ya, dan nggak kalah hebat lagi produk dari Cina, saudara. Apa, saudara? TikTok ya kan. Jedak-jeduk gitu ya. Iya, anak-anak zaman sekarang suka lihat TikTok ya, sampai anak-anak saya aja lebih suka bermain TikTok daripada saya. Saya nggak punya akun TikTok. Anak saya punya akun TikTok gitu. Mamanya punya akun TikTok. Ya. Kecil-kecil tuh gampang soalnya menggunakan TikTok, geser sana, geser sini. Tetapi tahukah saudara, kita harus berhati-hati dengan sosial media karena itu bisa memberi dampak negatif, saudara. Ada beberapa dampak negatif dalam sosial media, saudara. Ada riset seorang dokter spesialis kejiwaan, saudara, bahwa sosial media juga bisa memberikan depresi dan kecemasan, saudara. Kenapa? Karena banyak orang menampilkan sesuatu di sosial media itu nggak sesuai dengan faktanya. Betul nggak, saudara? Kita selalu menampilkan di sosial media selalu jauh lebih dari faktanya, 70%, walaupun terkadang ada juga sesuai fakta. Tetapi kita semua pengen dilihat orang itu lebih baik dari diri kita yang sebenarnya. Betul kan? Makanya nggak heran ya kan, baru punya jam baru difoto dulu ya kan, punya mobil baru, haleluya, puji Tuhan gitu kan, rumah baru ya kan, ya walaupun nggak tampil rumahnya, tampil di depan rumahnya gitu. Semua orang senang menampilkan sesuatu apa yang dia capai, entah itu kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan jarang ada orang yang mau menampilkan kegagalannya, betul nggak, saudara? Ya kan, kalau itu pun ditampilkan kegagalannya, pasti itu pas dia sudah berhasil. Dulu saya begini-begini, dia sempat gagal, nah dilihat keberhasilannya. Tapi nggak ada, dia bangga dengan kegagalannya. Yes, saya gagal, tidak lulus tes PNS. Yes, saya gagal, nggak naik kelas gitu ya kan. Saya gagal nggak lulus kuliah. Saya bangkrut, yes gitu. Nggak ada yang nampilin di sosial media. Kita semua menampilkan sesuatu yang baik di sosial media. Tetapi apakah apa yang kita tampilkan sesuai dengan fakta? Makanya kita harus berhati-hati, saudara. Apalagi anak-anak zaman sekarang sangat berbahaya, saudara. Betul, saya pun mengalaminya dan saya sedang bergumul dengan hal ini. Gitu. Anak saya, ya setiap pulang sekolah itu pasti nonton YouTube, saudara. Namanya Obit, saudara. Ada yang tahu Obit? OBIT. Kalau nggak dikasih itu dia nangis, nggak mau makan, saudara. Nah, ini karena apa? Karena ini faktor dari pandemi, saudara. Pandemi ini kan kita mau nggak mau, semua bergantung dengan sosial media, betul nggak ya? Bahkan ibadah pun sempat bergantung dengan sosial media. Kita lewat Zoom, lewat YouTube, dan semua orang yang bisa kemana, ke gereja apapun bisa dengan simple gitu. Tetapi ini memberi dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Dan riset yang kedua, dokter spesialis jiwa mengatakan bahwa bisa menjadi sebuah kecanduan, saudara. Dan saya berdoa kita semua bisa mengendalikan diri kita sendiri, bahkan kalau saudara menjadi orang tua, juga bisa mengendalikan anak supaya tidak menjadi kecanduan, saudara. Tetapi by the way, kita harus tahu takar kecanduannya sampai mana.
Dikatakan kecanduan, saudara. Jika anak itu benar-benar dia gadget sampai nggak bisa makan nggak mau, jadi cuma gadget doang dari pagi sampai malam. Tapi kalau dia gadget sambil makan itu masih dalam stadium yang rendah lah, nggak sampai parah. Kalau kecanduan banget itu benar-benar lihat terus. Nah, kalau yang dewasa ya kan pagi-pagi langsung buka sosmed gitu ya. Ada yang sama? Jangan-jangan kita kecanduan ini ya, ada yang seperti itu ya. Tiap hari kalau nggak posting rasanya hidupnya kayak tidak ada yang lengkap gitu ya. Nggak apa-apa dia nggak makan sehari, yang penting internet ada di tanganku gitu kan. Jadi dia bisa posting apapun. Nah, di sini ada sebuah video, saudara. Saya ini sebagai contoh, saudara ya. Anak saya waktu itu internet di gedung ini semuanya mati, saudara, selama 2 minggu, saudara ya. Sampai kita Pak Joko aja nanya, Pak Gem kapan ini internetnya hidup, nanti kita ibadah live streaming, terus ada doa Selasa doa rayon, kita kan biasanya gereja kita disuruh ngisi untuk praise and worship, itu gimana? Nah, akhirnya mau nggak mau karena IndiHome sedang, kita pakai IndiHome ya, IndiHome sedang bermasalah, ya kita menunggu ya karena ada kabel yang rusak. Nah, ini ada sebuah video, saudara, ini bukan sebuah kecanduan, tetapi ini sebagai contoh, coba bisa ditampilkan Pak Joko ya. Video anak saya 1 minggu nggak nonton. Kamu mau nonton? Jadi ngomong sama Indiom, cepetan ini. Bayar udah mahal-mahal. Indiomnya mati, nggak bisa dipakai. Oke. Ya, cukup Pak Joko. Ya, itu contoh ya. By the way, bagaimana fakta ya, dunia ini kita nggak bisa lepas dari sosial media. Jadi sosial media merupakan cara berkomunikasi dan membantu seseorang bisa berjejaring atau berteman dengan manusia di belahan dunia manapun. Nah, ini sangat positif untuk kegunaan kemajuan Injil, saudara. Kita tahu ada dampak positif dalam masa pandemi ini. Ya, saya suka dengar podcast ya, ada 2 hamba Tuhan yang luar biasa mengatakan bahwa sisi positif dari sosial media dalam masa pandemi ini adalah satu, yaitu firman Tuhan bisa diberitakan. Kita bersyukur, betul nggak, saudara? Banyak orang yang bisa dengar firman Tuhan walaupun dia menerima atau tidak. Yang terpenting adalah berita firman Tuhan tersampaikan, betul nggak? Masalah dia mau terima apa tidak, itu semua tergantung orangnya. Saya yakin kita semua di sini sudah yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, betul ya, saudara? Tetapi di luar sana masih banyak orang yang belum terima Tuhan, gitu. Saya berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersaksi melalui sosial media dalam kehidupan kita. Bersaksi bukan hanya sekedar kita tampilin ayat-ayat Alkitab, tetapi marilah kita belajar menjadi suratan terbuka di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Belajarlah kita memposting sesuatu yang memberkati orang, bukan memamerkan sesuatu, tetapi apa yang kita postingkan itu pastinya berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya dalam mungkin kita tampilkan dalam keluarga kita, kebahagiaan sebuah keluarga gitu kan. Dan banyak orang kalau zaman-zaman sekarang anak muda ya kan, sukanya nampilin sosmed itu ya ada yang memamerkan gitu kan, menunjukkan kehebatannya gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah. Tetapi satu hal, kalau kita punya identitas yang jelas di hadapan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, ya nggak, kita harus berhati-hati dalam memposting sosial media. Apalagi banyak ya, saya bisa melihat ya, saya jarang buka Facebook sih, tapi istri saya buka Facebook tuh. Ada beberapa yang suka kalau curhat di Facebook gitu kan, ada masalah ngomongnya di Facebook. Padahal dia istri punya suami gitu ya, kenapa nggak ngomong sama suaminya secara pribadi? Masalah keluarga diumbar-umbar gitu kan. By the way, kalau kita sebagai orang percaya, kita anak Tuhan, seharusnya kita berhati-hati dalam memposting sesuatu. Saya berdoa supaya saudara sekalian yang ada di tempat ini, di jamaah Tuhan tidak sembarangan memposting sesuatu di dalam sosial media. Amin, saudara. Ketika saudara berhati-hati dalam kehidupan ini, saya yakin saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan beruntung dan diberkati Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bersaksi melalui sosial media, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus mengenali materinya dengan baik. Jadi kita harus mengerti seperti yang saya sampaikan tadi, memahami apa yang akan kita posting.
Jadi kita penting untuk mempelajari dasar-dasar doktrin keselamatan. Ya, seperti seluruh manusia yang berdosa, usaha manusia sia, percaya kepada Yesus adalah jalan satu-satunya jalan keselamatan. By the way, kita tahu betul bahwa dalam kekristenan ini, karena kita tahu kekristenan semakin berkembang pesat, terkadang kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Betul nggak saudara? Banyak dari kita yang mencari kebenaran dan pada akhirnya dia tersesat. Makanya jangan sampai kita salah memahami doktrin-doktrin yang ada berkeliaran di luaran sana, saudara. Saya berdoa buat kita semua supaya lebih berhikmat sehingga kita bisa memilih mana yang bisa kita percaya. Dan saya yakin karena kita nempel dengan Sinode Gereja Betel Indonesia, kita mempunyai doktrin yang sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi saudara tidak salah ada di tempat ini. Amin, saudara. Jadi saudara harus mengerti. Kesaksian yang baik itu dapat berupa pengalaman rohani. Nah, kalau kita punya followers, biarlah kita tampilkan pengalaman-pengalaman rohani dalam kehidupan kita. Yang kedua, lakukan secara konsisten, saudara. Ya, kalau kita mau bersaksi ya, melalui sosial media, kita harus lakukan secara konsisten. Kita lakukan secara konsisten ini berbicara apa? Berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan yang baik tentunya, saudara ya. Tapi kita jarang sih, kalau kehidupan kita buruk pasti kita nggak mau ditampilin. Boleh nggak, saudara ya? Tapi nggak masalah, entah itu benar apa tidak gitu, saudara. Kalau kita mau bersaksi melalui sosial media, yang penting adalah kita punya niat, saudara. Kita konsisten dan kita sungguh-sungguh memang kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, kalau saudara ingin melihat, mungkin karena akun GB Rahmani kita udah lama ganti admin gitu ya, jadi belum konsisten gitu. Nanti saya mau minta lagi untuk tim multimedia supaya lebih konsisten lagi. Tapi kalau melalui WhatsApp kita sudah rajin untuk mengirim renungan-renungan gitu. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Nah, kalau kita mau memposting sesuatu, kita mau menjadi saksi ya, melalui sosial media, ini penting banget. Kita harus apa, saudara? Jadilah dirimu sendiri. Mari sama-sama katakan bersama-sama, jadilah dirimu sendiri. Dampak negatif, banyak orang terpengaruh dan ingin menjadi seperti orang lain. Betul, saudara. Ya, apalagi, saudara, kalau kita masih muda dan menyukai konten seseorang, ya kan? Ya, saya kasih contoh nih, saudara. Ini sepupu saya ya, Ruben ya. Dia suka namanya Paskol, saudara. Ada yang tahu Paskol? Itu kata-katanya kasar-kasar gitu. Emang lucu sih kalau kita orang dewasa melihat dia sebagai lucu-lucuan aja. Tetapi sebenarnya ada dampak negatif. Apalagi kalau anak kecil yang melihat kata-katanya dia, itu nanti jadi kebiasaan dan jadi kata-katanya seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan Ruben nggak sampai kata-katanya kayak gitu ya. Tapi dia bilang, katanya saya fansnya Paskol, mau foto sama Paskol bang, katanya. Astagfirullah. Masa ngefans sama yang begitu gitu kan. Makanya tapi saya bersyukur dia nggak sampai maksa dirinya untuk seperti yang diidolakan. Tetapi kalau kita mengidolakan sesuatu, ya, sebaiknya kita harus bisa jadi diri kita sendiri. Karena kita itu berharga di mata Tuhan, ya. Berapapun follower yang kita punya, jumlah likes ya, kalau kita sedikit followernya ya nggak masalah gitu. Ya, karena kita bukan mau jadi artis atau influencer gitu ya. Tetapi percayalah, kalau kita mau bersaksi melalui sosial media, marilah kita menjadi diri kita sendiri. Banyak dari kita sebagai anak Tuhan suka iri, betul nggak, saudara ya? Kita lihat postingan orang, kita iri. Padahal postingan yang dia posting belum tentu buat kita, buat orang ini, mungkin ya buat dirinya sendiri gitu. Makanya kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luaran sana, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam kita. Saya berdoa untuk kita semua, kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, sehingga yang keluar dalam kehidupan kita adalah pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, yang tidak pernah iri, dan sehingga kita menjadi orang yang otentik dan menjadi diri kita sendiri. Terpuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya undang bersama-sama untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, kita angkat pujian sebelum kita memasuki. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan, kami diajar untuk bisa menjadi saksi di dalam sosial media. Kami tahu kami tidak bisa merubah apa yang di luar sana, tetapi kami bisa merubah apa yang ada di dalam diri kami. Ajar kami supaya kami mempunyai hati yang semakin rindu kepada Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan, sehingga kami menjadi selalu anak-anak yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, suci dan kuduskan setiap kami. Ajar kami Tuhan, biar setiap kami bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami semakin rindu kepada Tuhan dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Untuk itu kami sambut perjamuan kudus semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima perjamuan kudus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. DMC bisa bagikan. Jemaat bangkit berdiri. Semua sudah terima roti dan anggur? Sudah semua? Jika sudah semua, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita, ucapan syukur. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Dia. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Terima kasih pengorbananmu ya Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah setiap tindak tanduk kami, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, bahkan firman yang dibagikan, semuanya memberkati jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Mereka yang lemah akan dikuatkan, kekurangan akan dicukupkan, bahkan mereka yang sakit sudah disembuhkan. Biarlah setiap orang tua yang mempunyai anak, Tuhan berkati anak-anak mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam pendidikan, studi, apapun yang sedang mereka kerjakan, dibuat beruntung dan berhasil. Berdoa juga untuk setiap orang tua, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan yang luar biasa, menjadi orang-orang tua yang akan menjadi teladan bagi anak dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menantikan keturunan ya Tuhan. Tuhan bukakanlah dalam rahimnya supaya lahir keturunan-keturunan yang ilahi. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan, biarlah segala hormat kemuliaan kami kembalikan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, siapa menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai, memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.